Seberapa ganaskah Iggy, yang dijuluki Jotaro dari dunia anjing, bahkan saat menghadapi kecepatan melebihi 300 km per jam. Elang setiap jam. Tetap sepenuhnya tenang. Sudah cukup. Kita tidak bisa hanya berdiam diri dan melihat anak penyayang anjing meninggal. Benar-benar tidak bisa dimaafkan. Baru saja, Iggy ingin mencari sesuatu untuk dimakan di dekat villa. Tanpa diduga, 2 ekor anjing ganas kemudian mencoba memakannya. Iggy sangat meremehkan hal ini. Tepat saat anjing besar itu hendak melancarkan serangannya, Iggy tiba-tiba melepaskan haki penakluk. Hanya sekilas. Kedua anjing ganas itu begitu ketakutan hingga mereka mengompol di celana di tempat. Anjing ganas itu hendak melarikan diri. Namun tak disangka, kepalanya langsung terpenggal dalam sekejap oleh sebuah kapak es. Kemudian tubuhnya juga diseret ke ambang pintu. Iggy tercengang saat melihat ini. Tiba-tiba seekor elang muncul di atas gerbang. Tepat saat itu, detektif yang disewa kakekku juga menemukan tempat ini. Namun, elang penjaga gerbang juga memperhatikan pria itu. Detik berikutnya, sebuah kerucut es besar. Lalu muncullah di depan mata pria itu. Seketika itu juga paku es itu melesat ke arah lelaki itu. Dia langsung hancur berkeping-keping. Lalu elang itu mencabik-cabik foto itu. Setelah menyaksikan adegan ini, Iggy langsung mengerti. Burung ini adalah Stan yang melindungi Dio. Akan tetapi, saat ia menyadarinya, sudah terlambat. Elang itu mengawasinya. Melihat situasi yang tidak baik, Iggy segera berpura-pura menjadi anjing bodoh dan mulai berguling-guling di tanah. Namun elang itu tidak berniat melepaskannya. Pada saat kritis ini, seorang anak laki-laki tiba-tiba muncul di depan villa sedang mencari anjingnya. Setelah melihat kera di belakang pintu, anak lelaki itu mulai panik dan berusaha masuk ke dalam. Iggy mengambil kesempatan untuk pergi. Setelah anak laki-laki itu merangkak masuk, pemandangan di hadapannya membuatnya sangat ketakutan hingga ia mengompol di tempat. Elang itu sedang memakan kedua anjingnya. Staf laki-laki ditemukan. Penyusupan anak laki-laki itu telah diketahui. Elang itu kemudian bersiap untuk membunuh anak laki-laki itu. Kehidupan anak laki-laki itu dalam bahaya. Pada saat kritis, Iggy tiba-tiba muncul. Dia menyelamatkan anak laki-laki itu dengan menendang kepala elang itu. Seperti yang diharapkan dari Jotaro di dunia anjing. Iggy segera memanggil Stan-nya untuk bersiap menghadapi konfrontasi langsung dengan Falcon. Anda tidak menonton alur cerita yang menarik ini sendirian, bukan? Jika kamu merasa kesepian saat menonton acara sendirian, carilah teman wanita untuk menemanimu. Ada banyak gadis cantik dan lembut di Tantan. Menemukan pasangan bisa cepat. Lain kali aku menonton acara TV maraton, aku bisa memeluk pacarku lebih erat. Elang itu tersenyum tipis. Suhu di sekitar Iggy turun dengan cepat. Detik berikutnya, jaring es yang tak terhitung jumlahnya muncul di bawah kakinya. Itu membekukan cakar Iggy dengan kuat di tempatnya. Kemudian elang itu mengendalikan paku es dan menembakkannya ke arah Iggy. Namun, Iggy menghalangi semuanya dengan perisai pasirnya. Kemudian, menggunakan perisai pasir sebagai perlindungan, Iggy segera melarikan diri. Akan tetapi, dengan paksa melepaskan diri dari jaring es juga, cakar Iggy terluka parah. Tepat saat dia hendak meminta bantuan Jotaro dan yang lainnya. Namun tak disangka, elang itu muncul kembali. Segera setelah itu, elang itu melancarkan serangan ganas ke Iggy. Iggy melarikan diri dengan panik. Namun elang memiliki keuntungan dari ketinggian. Kemanapun Iggy melarikan diri, elang itu akan menemukannya. Melihat tidak ada jalan keluar, Iggy menggunakan stand-nya untuk menahan serangan itu. Memanfaatkan asap dan debu dari ledakan itu, mereka melarikan diri ke selokan. Saya pikir kita aman sekarang. Namun tanpa diduga, semangat elang itu tetap bertahan. Mereka mengejarnya langsung ke selokan dan memberikan pukulan fatal pada Iggy. Kali ini, Iggy tidak bisa melarikan diri. Kepala anjing itu hancur terkena paku es. Akan tetapi, tepat ketika elang mengira lawannya telah dikalahkan. Tanpa diduga, Iggy tiba-tiba muncul di belakangnya. Ternyata Iggy menggunakan tiruan untuk membuat versi palsu dirinya sendiri. Sekarang giliran Iggy untuk melawan. Dengan sekali ayunan cakarnya yang besar, elang itu langsung terluka parah. Yang tidak diharapkan Iggy adalah, elang itu benar-benar bangkit lagi. Pada saat yang sama, auranya melonjak sekali lagi. Seluruh terowongan membeku hingga padat. Sambil berteriak, sang elang memanggil penggantinya. Kemudian elang itu menggunakan pendiriannya untuk membekukan luka itu. Melihat keadaan semakin buruk, Iggy berbalik dan berlari. Tetapi bagaimana elang itu bisa melepaskannya begitu mudah? Kristal es menyebar dengan cepat, membekukan cakar Iggy. Paku es raksasa itu hendak jatuh. Apakah Iggy, Jotaro dari dunia anjing, benar-benar telah dikalahkan seperti ini?